subscribe channel saya ya. Oke, thank you. Sekarang sesi 3. Bos, line array aktif tidak terlalu mahal kali ya ini ya, dan suaranya bagus. Merek apa dan kisaran harga berapa? Kalau Bapak mau beli line array, bukan masalah mahal atau bagus, Pak. Ya kan ya, tidak terlalu mahal atau bagus. Bapak beli line array itu rahasianya adalah beli sekalian software prediksinya, yaitu kalau di IsFocus Bapak nanti belajar. Kalau di RCF ada namanya RCF Ship Designer. Ya, itu softwarenya. Jadi Bapak punya 6 box misalnya. Bapak jarak tembaknya 30 meter. Gimana caranya speaker ini dari panggung sampai 30 meter ini rata. Nah, itu cara nancepin pinnya itu pakai software prediksi itu tadi, Pak. Kalau line array yang murah-murah, yang Cina-Cina, dia nggak sanggup bayar istilahnya mematenkan ke tempat software prediksi. Istilahnya bukan mematenkan ya, istilahnya meminta, pokoknya nggak bisa diprediksi lah. Karena apa? Karena dia nggak bayar ke IsFocus untuk bisa dianalisa, bisa diprediksi seperti itu, Pak. Jadi kalau saya saran, sekarang contoh kayak line array RCF ya, HDL6A. HDL6A harganya udah di bawah 20 juta, Pak. Sedangkan Cina-Cina sekarang harganya udah di atas, anggap aja sudah sekitar 10 jutaan yang aktif. Kalau nggak salah HDL6A itu harganya sekitar 18.500.000 dapat tuh. Ini udah Itali. Ngapain Bapak beli yang Cina? Itu jawabannya, Pak. Yang Cina Bapak nggak dapat software prediksi. Itu ya, Pak ya. Untuk Bapak Muhammad Nur Hadi. Saya bukan anti Cina ya, Pak ya. Tapi kalau nanti ada pabrikan Cina, ada beberapa pabrikan Cina yang bayar ke IsFocus, bisa ada software prediksi. Contoh yang Twitternya merah itu, yang hornnya merah di tengah itu, saya lupa mereknya apa itu bayar mereka. Nggak tahu, saya tolong dibantu ya. Saya soalnya nggak jual, saya nggak hafal. Yang hornnya di merah tengah tuh, yang itu speaker tuh di Jawa Tengah lumayan banyak itu. Nah itu dia bayar IsFocus, jadi dia ada IsFocusnya, ya. Dan akhirnya harganya line array-nya dia nggak mahal. Dan kenapa Anda bikin custom line array nggak bisa rata suaranya? Tuh suaranya bukan saya ngenyek ya, bukan saya ngejek bahwa line array bikinan custom tuh jelek ya. Nanti jangan salah paham. Kenapa Anda nggak bisa rata? Karena Anda nggak bayar IsFocus tuh tadi. Jadi Anda nggak tahu nyolokin pinnya di mana. Akhirnya Anda apa? Speakernya line array ini kenceng-ngaceng. Ya itu, akhirnya apa? Yang depan kenceng, yang belakang nggak denger, yang belakang denger, tapi yang depan nggak rata dan sebagainya. Itu yang saya maksudkan, Pak. Ya, terlalu mahal itu. RCF udah murah. Pengaruh jack Canon yang 10 ribuan sama yang ratusan ribu per biji apa ya, kok ya? Jack Canon nggak ada yang ratusan ribu, Pak. Ya, Pak ya. Kalau Bapak jack Canon ada yang beli 500 ribu, 600 ribu ya. Ya, sorry Pak, Bapak kena tipu. Ya kan namanya, kalau jack Canon murah itu biasanya begini. Kenapa saya selalu jual Neutrik atau Amphenol ya kan ya. Kayak misalnya saya jual yang Cina, kayak saya pakai Citronic ya, saya jual itu. Kenapa? Karena sebetulnya saya itu pernah tak sketmat, Pak. Karena saya ini orang stres, Pak. Kalau Anda pakai jack yang murah, yang KW-KW, 5.000 entah 10.000 dan sebagainya, Bapak tancepin ke mixer digital. Mixer digital Anda harganya 40 juta lah anggap aja ya, atau 50 juta. Anda tancepin, di situ ceweknya itu kok, karena lakinya ini yang paling bahaya laki sebetulnya. Lakinya ini ukuran size-nya nggak bisa internasional. Dia lebih gemuk. Istilahnya manuke lebih lemu. Ya kan ya, ini guyonnya gitu, manuke luwe lemu. Nah, waktu masuk luwe lemu, Pak, dimasukin ceweknya, Pak. Ceweknya kaing-kaing, Pak. Kebiasaan, Pak. Lower nanti jacknya Bapak yang ceweknya, Pak. Nah, kalau Bapak sayang mixer digital Anda jangan pakai jack yang murah. Tapi kalau Anda nggak sayang sama mixer Anda, terserah Bapak. Ya, Pak ya, itu jawabannya, Pak. M. Aji Purnomo, makasih pun paham. Ada promo apa kok di Maestro? Saya bukan hari ini nggak jualan. Saya nanti dijawab, saya bakul ya. Kalau mau lihat promonya lihat di Instagram saya atau di Facebook saya. Banyak itu sudahan. Ya. Terus
Ferry Ferdian, kabel Taskor 1026 bagus. Kabel Taskor 1026 itu dia adalah kabel dengan spek double shielded. Jadi kalau double shielded itu plus, istilahnya plus itu ada jaketnya pasti ya warna merah. Min ada jaketnya warna putih misalnya ya kan ya, merah sama putih atau merah sama hitam lah supaya gampangnya ya. Nah terus habis merah sama hitam dia ada dilapisin satu jaket lagi. Nah terus kemudian baru ground. Nah ini yang paling bahaya adalah apa? Kalau nggak ada jaket lapisannya gampang terkena interference gitu ya. Kalau kayak misalnya MC 5000, TSK 1026, terus MY 250 itu clutch MY 250 itu double shielded, itu ada tulisannya di kabelnya double shielded. Jadi shielded itu maksudnya pelapisnya ini double di dalam sama di luar, intinya begitu Pak. Bang Gerko, arah kabel ngaruh nggak ke kualitas suara? Itu katanya orang yang high-end audio. Saya nggak percaya dengan arah, ya kan ya. Jadi istilahnya namanya orang, istilahnya kalau orang ngomong sama orang high-end audio capek, ya kan ya. Capeknya apa? Kayak lihat Hong Shui. Saya mau ngesound, arah anginnya mana? Oh, panggungnya di kanan. Ya itu Pak. Saya nggak percaya dengan arah kabel. Kabel buat SAP apakah harus 4 mm anjas Bos Bil? Wah ini yang ditanyain terus-terusan. Bos download di Android aplikasi namanya PA Calculate. Nah dari situ di situ nanti Bapak bisa tahu kalau kabelnya kecil loss powernya berapa banyak. Karena Bapak akan ditanyain panjangnya berapa, kabelnya berapa, wattnya berapa, impedansi berapa. Wes Pak, melo ono Pak, nah, di situ liaten. Bapak itu bisa simulasi. Bisa coba-coba kalau kabel pakai kabel 4 mili gimana, kalau pakai kabel 1,5 mili gimana, kalau pakai kabel 0,75 gimana. Nanti Bapak bisa ngeliat di situ. Softwarenya sudah ngitungin Pak. Ya Pak ya. Monggo Pak. Kalau semua harus 4 mili, saya sarankan iya, karena subwoofer itu tenaganya perlu besar. Kalau kabelnya kecil, nanti loss di kabelnya banyak. Ya. Audio Center yang Twitternya merah itu. Nah itu Audio Center itu dia bayar software prediksi. Kenapa speaker tuh nggak bisa murah banget? Karena apa? Itu jawabannya. Selain drivernya juga bagus-bagus. Kayaknya drivernya pakai Bema katanya. Tapi saya nggak pernah buka ya. Saya nggak bisa jawab. Thank you Pak Aditya Soloargan dibantu jawab. Saya lupa hang otaknya. Pak Gemelion tanya bos, peralatan bakal dibiarin cukup lama supaya nggak jamuran pakai apa? Alat ditinggal cukup lama nggak jamuran, kayaknya nggak dijamur kali Pak, nggak gampang jamuran kecuali ruangan Bapak lembab ya. Kalau ruangannya nggak lembab sih sebetulnya nggak lah, nggak ada jamuran lah. Saya di toko juga speaker apa namanya lama di gudang juga nggak ada masalah kok Pak. Ya paling biasanya kalau jamuran malah bodinya keluaran putih-putih itu jamu apa kayak jamuran ya, dilap aja kalau di body. Kalau speaker kalau elektronik enggak lah. Kalau Bapak takut ya sekali-sekali dibunyiin ya Pak ya, supaya istilahnya nggak jamuran. Sekali-sekali dibunyiin lah tuh. Yatno Sumor, kabel clutch MC 2000 sama jack AC 3F udah bagus belum bos? Bagus kalau MC 2000 nya original. Kalau KW ya apes. Sekarang ini pertanyaannya saya harus naik. Yang kurang kenceng disarankan pakai headset. Iya. Jangan ngomong saya kenceng, putus nanti ya. Tenggorokan saya jebol nanti. Om tanya, untuk kenaturalan Twitter itu lebih baik horn harmonika apa biasa? Yang saya harus pakai horn harmonika kok rasanya kurang bersih. Ini saya pernah bahas di video saya yang pakai horn harmonika Vital Pro. Pak, sorry Pak, kalau Bapak beli horn harmonikanya itu yang ngecor sendiri kayak terus beli yang Cina, itu bukan nggak bersih Pak. Itu horn itu memproduksi frekuensi 4 kilonya sangat berlebihan Pak. Ngerti ya Pak ya? Jadi hornnya ini memproduksi 4 kilo berlebihan. Seolah-olah kayak Anda di ruangan bergema. Nah ruangan gema itu berapa frekuensinya? Ya kan ya, gemanya kan rata-rata banyak di low mid. Antara frekuensi
low sampai low mid, antara frekuensi sekitar 630, 500, 300 itu kan tempatnya gema. Kalau di ruangan yang bergema-gema. Karena yang gema kita kan suara frekuensi rendahnya. Frekuensi low midnya, sorry. Nah itu Pak sebetulnya. Kenapa Anda berasa kurang bersih? Karena 4 kilonya itu, kalau yang saya pernah ngukur ya, horen harmonika yang bikinan Cina ya, itu 4 kilonya itu seolah-olah super tweeternya hilang. Enggak. Super tweeternya enggak hilang. Drivernya masih keluar, super tweeternya. Horen harmonikanya itu bisa boosting 4 kilo sampai 10 dB plusnya. Ngeri. Akhirnya saya harus nge-EQ. Ngeri. Ya, semacam itu Pak ya. Jadi, kalau mau ngomong natural tweeter, kalau Bapak bikin liner nggak pakai horen harmonika, cancellation-nya gila. Cancel-nya gila. Kalau Bapak masih pakai horn yang model apa namanya, model biasa. Kenapa Bapak dengerin horn model biasa ini lebih natural? Kenapa? Karena di sini nggak ada hambatannya, nggak ada kisi-kisinya. Itu yang secara nggak langsung meng-EQ Twitternya Bapak. Ya, ngerti ya Pak Jun ya? Kalau nggak ngerti tanya lagi. Oke. Sekarang untuk speaker toa kabel plusnya warna apa? Gini Pak, itu sebetulnya kalau Bapak punya speaker toa, itu speaker toa itu kabelnya banyak karena dia speaker itu high impedance. Jadi kalau nggak salah ingat saya ada 4 sampai 5 kabel. Kalau yang hitam itu kom itu adalah minus Pak sebetulnya minus itu. Nah, terus yang warna biru, merah, hijau, apa satunya lupa, putih nih nggak salah. Biru, merah, putih, ini adalah plusnya. Kalau merah dia jalan, merah sama hitam jalannya 20 watt misalnya. Terus hijau sama hitam jalannya 40 watt. Terus warna apa namanya, merah, hijau, biru sama hitam itu dia jadi 60 watt. Nah, sebetulnya di toa itu kalau Anda buka, kalau speaker kolom ya, pantatnya dibuka itu ada tulisannya. Bapak koneksi istilahnya 60 watt sama kom, 20 watt sama kom, 30 watt sama kom, itu dijelasin warnanya apa Pak. Itu kalau di speaker high impedance, nggak speaker toa aja. Semoga Bapak Aji Purnomo ngerti. Tuh, terus ini. Bapak Yatno Sumor, malamku nanya ya aku ya, ada teman bilang percuma pakai cloud pakai ampenol. Kalau Tima pakai biasa, Tima wajib pakai yang bagus. Apa perbedaan di telinga antara tenol? Tenol itu apa Pak? Tima tak Pak? Tima murahan sama yang mahal. Oke. Tima memang ada pengaruhnya, tapi sedikit Pak. Jadi Tima itu bukan sesuatu hal yang pengaruhnya banyak sampai 50%, 60%, 70%, enggak. Tima ada pengaruh sekitar 5% sampai 10% lah, ya kan ya. Karena kenapa? Kalau Tima yang bagus, listriknya itu istilahnya lebih memancarkan listriknya itu lebih cepat. Karena nggak ada campuran nggak ada campurannya lah, intinya gitulah Pak. Jadi kalau Bapak ngomong bahwa pakai Tima yang bagus pengaruh Pak, tapi pengaruhnya nggak signifikan, ya. Kalau ada yang pakai Kardas, misalnya ada Tima pakai Kardas, gila, Tima Kardas tuh hampir 1 juta, nggak 1 juta lebih. Itu kalau Bapak semua kabel mic-nya Bapak Tima pakai Kardas, kere Pak. Sungguhan Pak, itu kere Pak, mahal Timanya itu. Ya, kalau saya ngomong itu. Jadi kalau Bapak memang ada orang yang ngomong gitu, ya Bapak sambungin aja ke analyzer. Bedanya berapa naiknya. Kalau bedanya cuman 5% ya, kalau saya tetap pakai Tima biasa Pak. Karena kan Anda ini bukan penggemar home audio yang istilahnya Bapak nikmati sendiri. Bapak ini adalah rental sound. Memang jangan jelek-jelek banget, karena kalau kabelnya palsu dan sebagainya kan efeknya jauh. Ngefeknya kalau kabel itu ngefeknya jauh. Kalau jack nggak ada pengaruhnya sebetulnya. Kalau kabel itu pengaruhnya jauh. Nah itu apa namanya, Bapak harus ada standar. Karena kalau kabelnya Bapak jelek, Bapak semakin capek, semakin susah. Satu, durability, kekuatannya kabel itu. Yang kedua,
responnya berbeda. Nanti Bapak bilang, oh ini karakter, bukan. Frekuensi responnya nggak flat, nggak bagus gitu. Itu Pak Yanto Sumor ya jawabannya ya. Nih, Andi Johan. Apakah GEQ dan PEQ di DLMS bisa disetting bersamaan? GEQ diset di awal, kemudian PEQ diset di akhir. Nggak ada masalah Pak, bisa Pak. Kalau saya ada beberapa zaman dulu ya, PV, loudspeaker management PV yang lama, yang masih abu-abu, itu PEQ di output PEQ isinya, tapi di inputnya GEQ Pak. Ya kalau saya sudah, istilahnya sudah, misalnya left right, sudah saya PEQ di outputnya, terus kemudian masih ada feedback kecil, misalnya masih ada feedback kecil, misalnya kayak ngung sedikit, saya nge-Q-nya di GEQ Pak, di depan Pak, di input. Tapi kalau di inputnya Bapak ada PEQ, pakai PEQ saya, karena nggak ada saya pakai GEQ, saya input di depan. Karena kalau saya balik ke output lagi, saya nge-Q lagi, saya kan nggak tahu yang feedback ini speaker kanan atau speaker kiri Pak. Kalau Bapak dari input kan sudah left right nge-Q-nya ya, kurang lebih lah Pak. Karena semua speaker kan, speaker left sama speaker right ini kan responnya pasti nggak sama. Wong bikinan Tuhan aja, orang kembar aja nggak sama kok, apalagi bikinan manusia. Itu jawabannya Pak. Ya.